Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aflaul Aulia dengan NIM 205520160. Ingin menjelaskan tentang materi yang sudah ditugaskan ke kelompok kami, yaitu kelompok 9, yang anggotanya saya, terus ada Rangga, ada Maulana Ibrahim. Nah, materinya itu membahas tentang database, pemanfaatan database dan pengimplikasiannya. Latar belakang dari pembahasan materi kelompok kami yaitu karena pada era globalisasi seperti saat ini, sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau biasa disebut dengan input, dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem manajemen database merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan database. Pesatnya perkembangan peradaban manusia sekarang ini seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi yang mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah atau biasa disebut dengan interaktif. Perkembangan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi bisa dikatakan telah merasuki ke segala bidang dan ke berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan, karena dengan dukungannya membuat organisasi atau instansi dan individu perseorangan dalam kancah dunia bisnis merasa memiliki dalam mengaudit sistem informasi akuntansi yang berbasis pada komputerisasi guna membantu meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengembalian keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen dalam mengembangkan sistem yang ada maupun dalam menyusun suatu sistem yang baru menggantikan sistem yang lama. Pengertian database itu sendiri. Database atau basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari data tersebut. Selain pengertian tersebut, terdapat juga beberapa pengertian dari para ahli yang saya ambil di sini. Ada menurut Gordon C. Fresh, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi atau shared, terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi. Selanjutnya menurut Tony Fabry, database adalah sebuah sistem file-file yang integrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Yang ketiga menurut S. Ater, database adalah koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakainya. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli menurut database. Database ini juga memiliki manfaat. Berikut saya jabarkan manfaat database. Beberapa ini saya berikan manfaat-manfaat database. Yang pertama, sebagai komponen utama dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua, mengatasi kerangkapan data. Yang ketiga, menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang kelima, menyusun format yang standar dari sebuah data. Selanjutnya, manfaat dari database yaitu pengguna oleh banyak pemakai atau multiple user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna atau multi-user. Yang ketujuh, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Yang ke-8, agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan.
abstraksi dari data. Hal ini bertujuan menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan database dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Ya, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat database lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Saya ingin meneruskan konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan struktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema, dan banyak cara untuk mengoperasikan skema atau memodulkan struktur database. Ini dikenal sebagai database modal atau modal database. Modal yang diumumkan digunakan sekarang adalah modal relasional yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang berhubungan di mana sebuah tabel tersebut dari barisan dan kolam dalam kurung. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama atau tabel. 2.4 Komponen database. Komponen database processing yang menggunakan sistem database. 1. Perangkat keras seperti hardware, penyimpanan sekunder. 2. Perangkat lunak, software, program aplikasi, DBMS. Database mempunyai sifat internalitas dari file-file yang terlibat dan sebagai share. User membuat program aplikasi. User memakai data langsung atau DBA. Penanggung-jawaban. Oke, sekian dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ibrahim. Saya ingin menambahkan teman saya yang sudah presentasi. Saya ingin menambahkan konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan berstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Ada banyak cara untuk mengoperasikan skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database mode atau mode database. Mode yang umumnya digunakan sekarang adalah mode relasional yang menurut istilah yaitu mewakilkan semua informasi dalam bentuk tabel yang sering berhubungan. Di setiap tabel terdiri dari baris dan kolam, atau definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam mode ini, hubungan antara tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antara tabel. Komponen database ada 4 komponen database berbasic yang menggunakan sistem database. 1. Perangkat keras atau hardware, penyimpanan sekunder. 2. Perangkat lunak, software, perangkat aplikasi,
BDMS 3. Data menyesuaikan sifat internet integratis dari file-file yang terlibat dan sebagai atau share. User membuat program aplikasi. Add user memakai data langsung atau DBA, penanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangadi Cahyo. NIM saya 2550201099. Di sini saya akan meneruskan membaca apa yang sudah dibaca oleh kawan saya. Jadi, perangkat untuk membuat database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa kita disebut dengan software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query dan disebut database management system, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sistem manajemen basis data. Sedangkan untuk level dari softwarenya sendiri, terdapat dua level software yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah database. Antara lain adalah high level software dan low level software. Yang termasuk di dalam high level software antara lain seperti Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Xbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Database 3, Paradox, FoxPro, Visual FoxPro, Arago, Force, Reticle, DBFast, DBXL, Quicksilver, Clipper, Fluxys, Harbor Visual Database, dan Lotus Smart Suite Approach. Sedangkan yang termasuk di dalam low level software antara lain Brave dan Tsunami Record Manager. Pengimplikasian database dalam perusahaan kecil. Saat ini tiap organisasi atau perusahaan, baik itu skala kecil, menengah maupun besar, sudah menggunakan sistem informasi untuk membantu kegiatan operasional. Bagi perusahaan skala menengah dan besar, mereka biasanya sudah menggunakan aplikasi berbasis database, sehingga mempermudah dalam pencarian dan pemanfaatan informasi yang dipunyai dengan dukungan dana dan divisi teknologi informasi yang ada. Perusahaan tersebut tidak sulit dalam mengembangkan sistem informasi tersebut. Database adalah kumpulan informasi yang dapat diatur dan diakses berdasarkan struktur logik dan informasi tersebut. Dengan kata lain yaitu berbeda dalam pencarian informasi di atas aplikasi spreadsheet, di mana kita harus tahu nama file, nama sheet, kemudian di kolom dan baris keberapa baru kita bisa ditemukan informasi tersebut. Dengan menggunakan database management system, pencarian informasi akan dapat dilakukan dengan mudah. Database management system adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat organisasi logik dari database dan bagaimana cara mengaksesnya. Pengolahan data dibutuhkan karena perusahaan harus bisa memantau apa yang terjadi pada kegiatan operasional sehingga bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat jika terjadi suatu masalah. Misalnya, penjual
yang cepat harus diikuti manajemen inventor yang cepat pula. Bagian keuangan juga dengan cepat bisa menghitung rugi dan laba untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah perlu menambah produksi, membeli bahan mentah, dan lain sebagainya. Dan langkah pertama dari perusahaan kecil dalam membuat database adalah membuat standarisasi pada seluruh data-data yang ada. Standar tadi meliputi identifier, naming division, integrate role, dan usage right. Kemudian menentukan jenis aplikasi apa yang sesuai untuk dalam membuat penyusun dan pemanfaatan data-data tersebut. Aplikasi DBMS atau Database Management System populer yang tersedia antara lain Microsoft Access atau aplikasi kategori open source seperti OpenOffice Base yang bisa secara didapat gratis. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan kebanyakan oleh pembisnis kecil dan menengah di dalam sebuah organisasi yang kecil, bahkan mungkin juga digunakan oleh perusahaan yang cukup besar, dan juga programmer untuk membuat sebuah sistem buatannya sendiri untuk menangani pembuatan dan manipulasi data setelah database selesai dibuat. Perusahaan skala kecil bisa menggunakan aplikasi untuk mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut disebut online. Transition Processing atau OLTP yang meliputi pengumpulan info, pemrosesan info, memperbarui info. Database yang mendukung OLTP disebut database operasional. Nah, setelah memanfaatkan aplikasi DBMS atau biasanya disebut dengan Database Management System, langkah berikutnya adalah mengolah informasi. Hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, meliputi siapa yang bisa melihat dan menggunakan, bagaimana membackupnya, beberapa lama harus disimpan, teknologi penyimpanan yang tepat, dan lain-lain. Sebagai penutup, sudah saatnya perusahaan kecil beralih dalam pengolahan informasi yang dimiliki dan menggunakan aplikasi DBMS. Tidak lagi hanya menggunakan spreadsheet saja. Kemudahan dalam pencarian informasi akan membantu perusahaan kecil dalam memantau kegiatan operasional dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa database adalah kumpulan file yang saling berhubungan dan terkoordinasi secara terpusat. Pengolahan data dibutuhkan karena perusahaan harus bisa memantau apa yang terjadi pada kegiatan operasional sehingga dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat bila terjadi suatu masalah.